Kasaumin ataqahu fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yutrabu alaihi li ashrin kassalah. Kasaumin kaya poso ataqa kang mampu sapa sabi hu ing saum. Fa innahu mongko saatune sabi iku yu'maru iku den perintah sapa sabi bihi kalawan saum. Li sab'in karena berusia 7 tahun wa yutrabu lan den pukul sapa sabi alaihi atas ninggalnu saum, atas ninggalnu puasa li ashrin karena berusia 10 tahun kasolah seperti sholat. Jadi sekilas penjelasannya bahwasanya orang tua bukan cuma sekedar memerintah anaknya untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Bukan cuma sekedar memukul anaknya karena tidak sholat ketika berumur 10 tahun. Akan tetapi kewajiban orang tua juga menyuruh anaknya untuk melaksanakan puasa ketika berumur 7 tahun. Dan juga memukul anaknya ketika meninggalkan puasa ketika anak itu berusia 10 tahun. Tapi tadi pukulan itu sifatnya mendidik. Yes. Wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadah liyata'awwadaha fala yatrukuha. Wa hikmatu dzalika utawi hikmahnya mengkono-mengkono merintah nan mukul. Hikmahnya orang tua merintah anaknya untuk sholat, untuk puasa karena berusia 7 tahun. Hikmahnya orang tua memukul anaknya karena tidak puasa dan tidak sholat, yang mana anak itu berusia 10 tahun. Apa hikmahnya? Jadi itu ada hikmahnya. Bukan sembarang ada sebuah anjuran dari agama, enggak. Tapi memang ada hikmahnya. Hikmahnya adalah at-tamrinu 'alal ibadah liyata'awwadaha fala yatrukuha. At-tamrinu itu melatih. At-tamrinu itu melatih 'alal ibadati atas melaksanakan ibadah. At-tamrinu iku melatih 'alal ibadati atas melatih liyata'awwadaha supaya membiasakan sapa sabi. Liyata'awwada supaya membiasakan sapa sabi ha ing salat. Ha ing ibadah, biar lebih luas. Ha ing ibadah sehingga fala yatruku mongko tidak ninggalnu sapa sabi. Fala yatruku mongko tidak ninggalnu sapa sabi ha ing ibadah. Jadi hikmahnya orang tua menyuruh anaknya untuk sholat, puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang masih berusia 7 tahun. Hikmahnya orang tua memukul anaknya untuk sholat, untuk puasa yang sudah berusia 10 tahun, itu semata-mata adalah latihan. Melatih anak-anak biar melaksanakan ibadah supaya membiasakannya. Sehingga pada akhirnya gampang untuk beribadah tanpa ada paksaan. Tapi kalau sejak kecil sudah dibiarkan, anaknya sholat, anaknya nggak sholat, anaknya nggak puasa, dibiarkan padahal sudah berusia 10 tahun, 12 tahun, maka ketika sudah dewasa anak itu akan sulit dididik, bahkan bisa melawan, bahkan bisa membangkang kepada orang yang ngasih saran, kepada orang yang memberi pengetahuan tentang wajibnya sholat, puasa, dan ibadah yang lain. Karena anak itu kan diibaratkan pohon. Kalau pohon sejak kecil agak bengkok dibiarkan sampai besar, maka sulit untuk diluruskan. Begitu juga anak. Tapi sebaliknya kalau sejak kecil sudah diluruskan, maka ketika besar ini tetap lurus. Selanjutnya
Wa bahasal adra'i fi kinnin shaghirin kafirin natqa bisyahadataini annahu yu'maru nadban bisolah wa shaumi. Wa bahasa lan membahas al adra'i sapa Imam Adra'i fi kinnin ing dalam masalah budak shaghirin yang cilik. Membahas tentang budak yang kecil kafirin kang kafir sapa kinun. Natoko kang ngucapno sapa kinun bis syahadatani kalawan dua kalimat syahadah. Pembahasannya annahu ing saktune kinun shaghirun itu yu'maru diperintah nadban kalawan sunnah. Diperintah bis sholati kalawan sholat was shaumi lan puasa. Wa yuhasulan dan gertak. Wa yuhasulan dan gertak. Sopo kinun alaihima atas sholat dan saum. Alaihima atas sholat dan saum min ghairi darbin sangking tanpa memukul. Min ghairi darbin sangking tanpa memukul. Jadi Imam Adra'i bahas tentang masalah budak yang masih kecil, yang dia kafir, tapi dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Maka pembahasan tersebut bahwasanya budak yang kecil tersebut diperintah untuk melaksanakan sholat, puasa, dan diberi hasuh, digertak, biar semangat untuk sholat dan puasa, cuman tanpa ada unsur pemukulan. Kenapa? Liya'lafal khairah ba'da bulwi. Liya'lafa supaya senang sopo kinun al khairah ing kebaikan ba'da bulwi ing dalam setelah balignya kinun, supaya tertarik, supaya senang, supaya cinta pada kebaikan ketika nanti dia dewasa. Wa in abal qiyas. Wa in aba walaupun menolak. Wa in aba walaupun menolak al qiyasu opo qiyas. Al qiyasu opo qiyas. Walaupun hukum tadi tidak sama dengan qiyas. Menolak dalika ing mengkono-mengkono yuk maruh nadban ilahirihi. Jadi menurut qiyas bahwasanya itu tidak diperintahkan untuk menyuruh sholat, puasa dan seterusnya. Intaha pun rampung opo bahsul Adra'i. Sudah selesai pembahasannya Imam Adra'i.